Halo Sobat Doder, apa kabar? Semoga tetap istiqomah menjaga akal dan tubuh tetap sehat. Nah, ini yang penting. Sabtu 20-an Maret, Anda bersama saya, Jarod SB di channel terheboh di Jakarta Maya. Assalamualaikum, Mas Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat Doder di seluruh Nusantara. Bahasa apa nih, Cak? Ini ada challenge khas Dodernya. Apa Ya, perbedaan tiga presiden? Donald Trump, Prabowo, dan Jokowi, Mas. wes, apa aja tuh? Apa aja tuh, Cak? Nah, Donald Trump, iki jelas, iki presiden paling ngawur melakukan agresi menyerang Iran. Tapi tak, tahun ini tanda tangannya itu akan tercetak pada uang kertas dolar Amerika. Cak. Coba bayangkan, Oh, ini sepanjang sejarah baru terjadi di Trump ini. Apa alasannya? hmm, Karena kan ini, Cak, undang-undang federal kan melarang, pada umumnya melarang penampilan presiden yang masih hidup pada mata uang itu. Biasanya kalau presiden masih hidup dan dijadikan gambar atau tanda tangannya di mata Ya, uang, biasanya nggak lama lagi lengser. Ingat kan waktu Pak Harto uang ya, lima iya puluh ribu? Mas. Iya, seperti itu. Katanya Mas, ini sekaligus penghormatan terhadap pencapaian negara dan kepimpinan Trump. Coba bayangkan ini, agresor dapat Hmm. penghargaan. Tuh. Oh, Ini lebih banyak menghibur diri Trump sebetulnya. iya. Karena banyak diserang, maka dia harus banyak menghibur diri dan para loyalisnya memberikan kesempatan untuk setidaknya tidak terlalu dibully oleh masyarakat internasional. Oh. Sekarang Prabowo Mas. Ya, Perbedaannya Prabowo adalah presiden MBK Mas. Kekeh oh, melanjutkan program yang menggunakan dana ya, pendidikan. Kasus keracunan betul. hanya sekian 00 sekian persen, kecil as kecil. Dan sekarang Hmm, baru menyerah di tengah tekanan fiskal perang Timur Tengah. MBG akhirnya diputuskan libur setelah ketika sekolah libur. Kan dulu kekeh Mas. Kepalaan hmm. BGN bilang bahwa kalau libur nanti MBG akan diantar sekolah. Katanya ada perkembangan dari Timur Tengah Mas soal nasib Indonesia Mas. Ya, karena memang sangat sulit ini sekarang posisi Indonesia dan juga mungkin negara-negara lain karena ternyata perang tidak sesuai yang diprediksikan dan tidak sesuai dengan janji Trump bahwa perang hanya 4 hari, ternyata sudah hampir 4 minggu, belum ada tanda-tanda untuk berhenti dan ini pasti akan berdampak terhadap Indonesia. Nah, yang Presiden MBG tadi, jadi apapun persoalannya jawabannya MBG. Syukurlah kalau sekarang sudah sadar bahwa ternyata mubazir apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia, eh, sedikit demi sedikit mereka mulai tersadarkan bahwa MBG itu tidak tepat sasaran dan tidak ada manfaatnya yang secara signifikan terlihat pada hari ini. Oke, presiden ketiga siapa nih, Cak? Wah, nggak ada tanding Mas. Joko Widodo Mas. Wow. Ini presiden, salah satu presiden yang mendapat predikat sebagai presiden terkorup tahun 2004 versi OCCRV. Tapi jangan lupa Mas, Hmm. Sobat Doder, Hmm. definisi korupsi versi Bank Dunia itu penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Nah, Sobat Doder, Ya, jika betul. punya informasi, silakan komen, sebutkan apalagi yang tepat dilekatkan pada Jokowi selama 10 tahun memimpin negeri ini, Mas. Ada perkembangan dari Hmm. Solo, Mas? Ya, yang dari Solo terutama masih kita saksikan, meskipun kita tidak mencari, tapi muncul di beranda-beranda medsos kita bahwa Presiden Jokowi masih menerima tamu, baik tamu masyarakat umum, tokoh maupun ulama. Nah, terakhir kita lihat ulama dari Jawa Timur, Banyuwangi ya, Gus Idam ya, Ya. dia berkunjung ke rumah Pak Jokowi di Solo bersilaturahmi. Gus Idam ini kan kalau kita lihat jejaknya dulu di 2024 pernah dibully netizen gara-gara dia bilang Palestina itu aman, tentram, terkendali gitu. Padahal di luar itu, di sisi itu yang namanya pembunuhan, yang namanya serangan itu terus berlangsung. Gara-gara itu kemudian Gus Idam dibully oleh netizen. Nah, yang menarik sekarang dia berkunjung pas Hari Raya Idul Fitri 2025 ini ke rumah Solo. Ini pertanyaannya ada apa? Dan kalau kita lihat hampir semua mantan presiden tidak secara eksploitatif mempertontonkan kunjungan siapapun ya, mau kolega, mau mantan anak buah atau siapapun itu tidak kan.
SBY tidak mempertahankan itu, Megawati tidak seperti itu. Tapi Jokowi hampir setiap langkahnya, tindakannya selalu disorot kamera dan disebarluaskan. Karena apa nih menurut ini, Cak Jarod nih? Kenapa Jokowi bisa seperti itu? Apa sebetulnya tujuannya? Sebelum lengser, ketika ditanya wartawan, Joko bilang, saya akan pensiun di Solo. Hmm. Sama Hmm. Sobat Dodol pasti ingat, kalau Jokowi menyalakan lampu sen kanan, dia pasti belok kiri. Nah bener Pak, Hmm. ini kepentingan Betul. tahun 2029 untuk mempertahankan siapa lagi kalau bukan sosok Gibran anaknya itu. Ya, tapi tampaknya mereka terlalu percaya diri ya. Pertama, popularitas dianggap masih tinggi. Kedua, masih ada Gibran yang menjadi wapres yang setidaknya mau tidak mau kita harus yakin dan percaya bahwa Gibran adalah orang nomor dua penguasa di negeri ini. Artinya modal itu dijadikan sandaran kuat bahwa di 2029 itu mereka akan akan memenangkan pertarungan itu. Tetapi di sisi lain, kita jangan lupa karakter orang Indonesia ketika setiap hari dicekoi oleh hal-hal itu saja, diperlihatkan dan dipertontonkan oleh rutinitas yang itu-itu saja, di mana tontonan itu-itu saja itu adalah Jokowi yang bagi-bagi sembako, ketemu orang, ketemu siapapun, setiap hari disemburkan ke media sosial, ada sebagian masyarakat kita dan mungkin sebagian besar bosan gitu loh, bosan. Mohon maaf mungkin muak gitu ya. Kan kita nggak penting banget gitu loh menonton itu apa sebenarnya yang ditonton dari peristiwa itu. Mungkin hanya sekedar ingin tahu, tapi secara value, secara isi, secara konten itu nggak ada isinya, cuma orang silaturahmi gitu. Jadi buat apa kita takjub? Jadi sebatas tahu ya sudahlah seperti itu. Kalau harapannya ini akan nanti di 2029 Jokowi dan keluarga akan tetap mendapatkan popularitas dan elektabilitas yang tinggi, saya kok tidak terlalu yakin karena masyarakat kita itu tidak suka melakukan sesuatu yang frontal, yang apa adanya, yang lugas. Mereka akan diam, tapi akan mencatat gitu. Kira-kira seperti ini ya, silakan Pak Jokowi mau jungkir balik 7 kali, silakan aja. Selama itu tidak mengganggu hukum, tidak tidak mengganggu yang lain ya silakan aja. Tetapi masyarakat punya catatan bahwa ya selama ini kan tindakan kalian sebatas itu, sebatas mempertontonkan di ruang publik, sebatas membuat kejutan-kejutan, sebatas mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh. Hanya itu, tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat, yang punya visi jauh ke depan, yang bisa dijadikan pedoman untuk rakyat Indonesia, yang bisa setidaknya bisa diikuti lah cara bicaranya, cara kerjanya dan lain sebagainya. Yang terjadi hari ini tidak seperti itu. Hanya sebatas tontonan, drama dan juga apa namanya viral-viral yang membuat orang terbelalak. Sebatas itu, Cak. Selain dai juga ada Mas, pengusaha Ya. Bali, namanya Aji Krishna. Dia pemilik Hmm. souvenir Krishna. Hmm. Dia datang, terus ada judulnya Mas, ini Hmm. Kresi Bali. Kalau menurut saya belum, belum. Karena apa? Oh. Bisnis dia itu patungan dengan Banjar atau desa. Jadi Banjar punya Hmm. tanah, dia kerjasama. Tanahmu saya pakai ya untuk bisnisku cenderamata nanti bagi hasil. Jadi belum crazy. Hmm. Kalau benar-benar Hmm. crazy rich, dia nggak mau patungan, usaha sendiri. Tapi yang paling banyak Oh. benar-benar crazy itu lah, benar-benar crazy. Ya Thermal itu Mas, yang secara berkala, secara intensif mempopulerkan, memvideokan, memviralkan siapa saja yang datang ke sini, termasuk Thermal lain Mas. Sudah kita bahas kemarin, bagaimana Ketua Umum Gibran mulai berani menyerang kebijakan Prabowo. Artinya ini rumah ratapan Solo sudah gaspol untuk tampil di dunia politik lagi, Mas. Iya, ini kan catatan penting untuk Prabowo bahwa musuh dalam selimut itu sudah tampak, sudah terang-terangan. Kalau dulu baru berupa prediksi, seperti halnya yang diprediksikan oleh para pengamat termasuk Rocky Gerung, hari ini kan terbukti bagaimana Gibran itu secara terang-terangan meskipun menggunakan tangan-tangan buzzer melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Kembali ke soal Krishna, ada catatan penting juga Krishna. Iya, Mas. Ternyata keberadaan Krishna di Bali itu dikeluhkan oleh pelaku UMKM karena seluruh pelaku UMKM yang misalnya ada di pasar Sukawati, di pasar-pasar tradisional, itu
mereka pengunjung sekarang sepi ya. Sejak ada Krishna itu sepi karena terjadi dominasi yang begitu kuat, kemudian membanting harga yang begitu rendah sehingga pasar tradisional mati. Ini catatan Krishna ya. Jadi ya nggak masalah mereka berkunjung ke Jokowi seperti itu. Mas, selain pengusaha, dai, masyarakat juga banyak datang ke sana. Kira-kira Hmm. motivasi apa atau tujuan apa mereka kok rela, Mas, datang jauh-jauh menemui rumah ratapan di Solo itu, Mas? Yang kaitannya dengan Lebaran atau yang sebelumnya? Kalau yang Sebelumnya sampai sebelumnya Lebaran itu, itu, Mas. Sebelumnya oke. sampai Kalau yang Lebaran kemarin, Mas. Oke, kalau yang rumah ratapan Solo itu ya itu hanya sebatas keingintahuan rumah Pak Jokowi seperti apa. Itu kan masyarakat biasa. Dan itu juga ada yang mengkoordinir, bukan Hmm. bukan datang dari hati nurani ingin ketemu Pak Jokowi, bukan. Itu semua dikoordinir. Orang yang mau datang ke Jokowi kan didata, ditentukan harinya, siapa profilnya seperti itu. Semua orang bisa kok melakukan itu, hanya buat apa? Males gitu. Itu yang datang di rumah ratapan Solo. Kalau yang Lebaran, kalau kita lihat dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, ini jauh lebih merosot pejabat ya. Kalau tahun 2025 pejabat yang datang itu ada Luhut, ada Pratikno, ada Zulkifli Hasan, dan beberapa menteri lain, ada Bahlil, ada banyak sekali. Yang hari ini, yang Lebaran tahun 2026 ini, yang tercatat pejabat hanya satu, yaitu Hasan Nasbi, mantan Kepala Komunikasi Presiden, yang dipecat gara-gara kepala babi. Dan kemudian mantan pejabat Budi Ari Setiadi, karena dia kan ketua Projo ya. Padahal dia sudah berpaling dari Jokowi ke Prabowo, tapi dia kemarin masih datang ke rumah Jokowi. Satu lagi pejabat atau bukan, staf khususnya Gibran, Tina Talisa, presenter TV One yang kita kenal ya, Ya. mereka datang ke rumah Gibran dan juga ke rumah Jokowi. Dia karena posisinya sebagai stafnya Wapres Gibran. Satu lagi, Mas, yang Jadi, tidak muncul, Mas. Satu lagi tidak muncul, ya, Mas. hmm, Tahu, Mas? siapa? Nggak tahu. Resmond Sianipar, Mas. Oh, iya, dia itu sedang galau. Jadi pikiran dia sedang terpecah kemana-mana. Jadi dia belum punya konsentrasi mau berada di posisi yang mana. Karena saat ini itu posisinya serba tidak menentu. Apakah di pro Jokowi atau masih akan kembali lagi ke oposisi. Makanya dia sekarang itu eh, mungkin sedang mengalami stres yang cukup berat bagi Rismond. Iya, Mas. Kasihan, Mas. Di di kerabat Batak udah disingkirkan karena tidak mencerminkan orang Batak seperti Rismond. Di kelompoknya Dr. Tifa Roy Suryo sudah jelas ini adalah pengkhianat. Di sebaliknya di rumah Pak Jokowi dia belum dapat apa SP3. Bayangkan itu, Mas. Iya, sekarang kalau dia mau ke Solo, pertanyaannya mau ngapain? Iya. Jokowi pasti akan bertanya. Sekarang kita bayangkan, Rismond mau berkunjung ke Solo, mau ngapain coba? Kan dia kan orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba dikenal Jokowi hanya karena ucapan-ucapan yang begitu kasar, begitu berani, dan Jokowi menerima kedatangan Rismond. Hanya sebatas itu. Jadi mohon maaf ya kalau di Jawa itu ada istilah namanya kere munggah balik. Orang Artinya, yang Bos. bukan siapa-siapa kere naik ke balik. Itu bisa dianalogikan ketika Rismond berada di Istana Wapres. Dari orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba bisa ditemui oleh Wapres dalam waktu yang singkat tanpa protokol dan bisa diterima. Tetapi bagi Gibran yang lama hidup di Jawa ya dengan budaya Jawa, dia juga bisa me, apa, menitip pesan bahwa ya Rismond sebatas itu. Ini terlihat ketika dia memberikan parcel, kemudian Gibran berlalu saja, tutup pintu, dan kemudian di halaman Rismond menggotong parselnya berdoa. Itu kan sebuah tontonan yang memalukan ya, sangat memalukan. Hanya seonggok parcel kemudian viral, itu bagi orang yang punya karakter, yang punya adab tinggi, itu justru menelanjangi diri sendiri. Jadi Rismond itu sudah game.
Rismon endgame berarti. Harapan kita adalah Gibran endgame, Jokowi endgame, dan Rismon juga endgame. Itu yang terjadi. Yang terjadi dalam persepsi dan pikiran-pikiran akal sehat, akal waras. Nah, Begitu, Cak Dodel. ya begitulah Sobat Doder. Kira-kira Hmm. kalau orang berkarakter punya moralitas, tidak mungkin dia akan menjadi deretan termul. Kasih closing statement, Cak. Ya, Jokowi hari ini, Lebaran tahun ini ternyata tidak dikunjungi sebanyak tahun lalu. Semua bisa terbaca di media sosial, di media online. Ini artinya apa? Kesadaran publik tentang siapa Jokowi sudah mulai secara perlahan mereka sudah sadar bahwa Jokowi tidak seindah yang dibayangkan, tidak sebaik yang dituliskan, dan tidak sebagus yang divideokan di media sosial. Semua jejak bisa ditelusuri bagaimana 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, yang terjadi adalah kesengsaraan, penderitaan, pendidikan, demokrasi yang amburadul, hukum yang diacak-acak, dan juga taraf hidup kita yang semakin merosot. Bayangkan hari ini dolar sudah 17.000. Artinya hampir hampir 4.000 kemerosotan sejak Jokowi berkuasa sampai hari ini. Itu sebuah kemerosotan nilai uang yang sangat jauh dan dampaknya kita semua mengalami kesulitan. Kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi sadarlah masih ada waktu untuk berpaling bahwa Jokowi adalah masa lalu. Nah, Sobat Doder, terlebih koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Doder, Cak. Duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.